Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pajak perusahaan batal turun jadi 20% pada tahun depan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri sebagai moderator Wikidoanti Putri, BP 180238. Nama saya Neti Sentia dengan nomor BP 18 10 11 55 11 02 18. Saya Nur Cahyani, nomor BP 18 10 11 55 11 02 21. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi mengenai pajak perusahaan batal turun jadi 20% pada tahun depan yang akan dibacakan oleh saya. Latar belakang dari judul yang kami angkat yaitu Indonesia Kaya Akan Perusahaan yang berdiri di atas tanah Indonesia karena terletak pada geografis yang strategis. Tidak heran, banyak perusahaan dalam maupun luar negeri yang berada di Indonesia. Tingginya pertumbuhan perusahaan di Indonesia, seperti perusahaan manufaktur, menyebabkan roda perekonomian bergerak dengan cepat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan. Kondisi seperti ini dapat menguntungkan pemerintah dalam menerima negara dan sektor pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung menurut undang-undang. Oleh karena itu, pajak bersifat memaksa bagi wajib pajak. Badan merupakan perusahaan yang menjadi subjek pajak. Penghasilannya akan menjadi objek pajak. Pajak yang harus dibayarkan kepada negara tentu saja akan mengurangi keuntungan usaha yang diperoleh oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak cenderung mencari cara untuk mengurangkan beban pajak yang harus dibayarkan. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang yang kegiatannya untuk mencapai suatu tujuan yang tidak lain yaitu untuk memperoleh keuntungan dan laba yang dipergunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Besar kecilnya laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan seringkali menjadi tolak ukur kesuksesan suatu manajemen dalam mengelola perusahaan dengan didukung oleh kemampuan manajemen dalam melihat kemungkinan dan kesempatan di masa yang akan datang. 2. Manajemen pajak. Manajemen pajak sebagai kemampuan untuk membayar jumlah yang lebih sedikit atas pajak dalam jangka waktu yang panjang. Manajemen pajak yang agresif tidak berhubungan langsung dengan perilaku tidak etis atau ilegal. Peraturan pajak memiliki banyak ketentuan yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajak secara benar tanpa melanggar hukum. Yang ketiga, pengertian kompensasi manajemen. Perencanaan kompensasi manajemen adalah kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur untuk memberikan kompensasi kepada manajer-manajer, dan kompensasi dapat juga diartikan sebagai semua bentuk kembalian atau return keuangan, jasa-jasa berwujud dan tunjangan-tunjangan yang diperoleh karyawan sebagai bagian dari sebuah hubungan kepegawaian. Kompensasi dapat berupa gaji, bonus, tunjangan, atau tambahan penghasilan. Selanjutnya, kepemilikan institusional. Pengertian kepemilikan institusional dalam penelitian ini mengikuti pengertian pada penelitian Kurana dan Moser tahun 2009, yaitu kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, bank, perusahaan asuransi, dan investor luar negeri kecuali kepemilikan individual investor. Yang selanjutnya yaitu reputasi auditor. Reputasi auditor merujuk pada ukuran firma auditor dan kualitas audit. Dalam penelitian ini, untuk mengukur reputasi auditor menggunakan variabel dummy dengan menggunakan kategori jenis firma auditor yang melakukan audit atas laporan keuangan, apakah termasuk kategori Big Four atau tidak. Firma auditor yang termasuk ke dalam Big Four untuk perusahaan di Indonesia adalah firma audit Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, dan KPMG. Data tersebut dapat ditemukan dalam laporan auditor independen dalam laporan keuangan audit. Jenis-jenis pajak penghasilan PPh, wajib pajak badan. PPh, pajak penghasilan, pasal 15. PPh pasal 15 merupakan pajak yang berhubungan dengan norma perhitungan khusus yang ditujukan untuk golongan wajib pajak tertentu jika seseorang mendirikan perusahaan atau memiliki badan usaha ataupun menjadi pengusaha.
maka otomatis telah menjadi wajib pajak badan sekaligus wajib pajak orang pribadi. PPh Pajak Penghasilan Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah pajak yang dibebankan atas penghasilan yang berupa gaji honorer, premium, tunjangan, dan lainnya. Penghasilan tersebut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lain yang diterima oleh wajib pajak dan dibayarkan setiap bulannya. PPh Pajak Penghasilan Pasal 22. Pemungutan pajak ini diperoleh dari wajib pajak yang melakukan kegiatan impor atau dari pembelian atas penjualan suatu barang mewah. Pihak pemungut PPh Pasal 22 ini terdiri dari bendahara, pemerintah maupun swasta yang berkenan dengan kegiatan di bidang impor ataupun kegiatan usaha di bidang lainnya. PPh Pajak Penghasilan Pasal 23. Pajak penghasilan dipotong oleh pihak pemungut pajak dari wajib pajak pada saat melakukan suatu transaksi. Transaksi yang dimaksud meliputi pembagian keuntungan saham dividen, royalti, bunga, hadiah, sewa, dan penghasilan lainnya. Tarif PPh Pasal 23 akan dikenakan berdasarkan pada DPP atau dasar pengenaan pajak. PPh Pajak Penghasilan Pasal 25. Ini adalah angsuran pajak yang berasal dari jumlah PPh terutang menurut SPT tahunan, di mana untuk pembayaran pajaknya harus dibayarkan sendiri tanpa diwakilkan oleh siapapun dan dilaksanakan secara berangsur. Jenis PPh ini bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak tahunannya. PPh Pajak Penghasilan Pasal 26. PPh ini dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dengan pengecualian selain bentuk usaha tetap BUT yang ada di Indonesia. PPh Pasal 26 ini merupakan penerapan dari asas sumber yang dianut dalam sistem pemungutan pajak yang di Indonesia. Tarif PPh badan di negara OECD sebesar rata-rata 23,95% di tahun 2017, kemudian pada tahun 2021 di 22,81%, kemudian rata-rata Amerika sebesar 28, di tahun 2017 dan 27,16% di tahun 2021. Rata-rata tarif PPh badan di 620 sebesar 25,92% tahun 2017 dan 24,17% di tahun 2021. Lalu rata-rata di ASEAN sebesar 22,67% di tahun 2017 dan 22,17% di tahun 2021. Ini artinya rate sekarang 22% sudah menggambarkan rate yang cukup kompetitif di sekitar kita ASEAN dan jauh lebih baik dibanding negara-negara di 620 DECO maupun di negara Amerika. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah dan DPR sepakat PPh badan pada tahun 2022 dijaga 20%. Hal ini menimbang kebutuhan untuk membangun. Rencana pemerintah memangkas pajak perusahaan menjadi 20% batal dengan terbitnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan HPP dalam UU yang baru disahkan tersebut. PPh dan ditetapkan sebesar 22% pada tahun 2022, nomor 2 tahun 2020. Berdasarkan pembahasan pemerintah dan DPR, praktik yang terjadi di dunia PPh badan mengalami kenaikan.